Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Pembel 2, akan mempresentasikan mengenai model perilaku konsumen dan pengetahuan konsumen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anizakia Mubarak, selanjutnya ada Rianti Salsa Azahra, selanjutnya ada Salsabila Sarsa Alifia, ada saya sendiri Nabila Huwaidah, ada Dinda Elok, ada Salma Nabila, Zahra Salsabila Putri Pahlevi, dan Hairunisa Atika Nur Afia. Langsung saja kita akan mulai presentasi bagian yang pertama. Silakan. Baik, yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian model perilaku konsumen, peran konsumen dalam membeli, dan juga fungsi model perilaku konsumen. Yang pertama adalah pengertian model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen adalah teori yang mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau jasa. Menganalisa atau mempelajari perilaku konsumen adalah sesuatu yang sangat kompleks, terutama karena banyaknya variabel yang mempengaruhinya dan kecenderungan untuk saling berinteraksi. Perilaku konsumen sendiri mempelajari di mana, dalam kondisi macam apa, dan bagaimana kebiasaan seseorang membeli produk tertentu dengan merek tertentu. Pilihan seseorang dalam membeli produk tertentu juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi perusahaan atau organisasi dalam menentukan desain produk, saluran distribusi, harga dan program promosi yang efektif, dan beberapa aspek lain dari program pemasaran perusahaan. Kesemuanya ini sangat membantu manajer pemasaran di dalam menyusun kebijaksanaan pemasaran perusahaan. Proses pengambilan keputusan pembelian suatu barang atau jasa akan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan peran masing-masing. Maka dari itu, model dari perilaku konsumen dikembangkan sebagai usaha untuk mempermudahnya. Next. Yang kedua adalah peran konsumen dalam membeli. Beberapa peran yang dilakukan oleh konsumen adalah yang pertama, inisiator. Inisiator adalah individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu. Yang kedua adalah influencer, yaitu individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dalam hal ini, informasi mengenai kriteria yang diberikan akan dipertimbangkan baik secara sengaja ataupun tidak. Dan yang ketiga adalah decider, yaitu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, dan bagaimana cara membelinya. Dan yang keempat adalah buyer. Buyer adalah individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya, dan yang kelima adalah user, yaitu individu yang mempergunakan produk atau jasa yang dipilih. Peran perilaku konsumen ini tentunya memiliki pengaruh bagi pemasar. Agar produknya dapat dibeli, pemasar melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Dan yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Dan yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran yang baik. Lalu ada pun beberapa tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pengembangan model perilaku konsumen melalui peran yang dilakukan konsumen, yaitu mengidentifikasi variabel yang relevan, menunjukkan karakteristik masing-masing, dan menganalisa hubungan di antara variabel-variabel tersebut bahwa mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Next. Yang terakhir adalah fungsi model perilaku konsumen, yaitu yang pertama ada deskriptif, merupakan fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan suatu penelitian membeli. Dan yang kedua adalah prediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Misalnya, meramalkan merek produk yang paling mudah diingat oleh konsumen. Dan yang ketiga adalah explanation, yaitu mempelajari sebab-sebab dari beberapa aktivitas pembelian, seperti mempelajari mengapa konsumen sering membeli barang dagangan dengan merek yang sama. Apakah itu merupakan kebiasaan ataukah karena mereka menyukai merek barang tersebut. Yang keempat adalah pengendalian, yaitu
mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Sekian yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis model perilaku konsumen berdasarkan model Henry Asel, model Kotler, dan model Howard-Schultz. Next. Jenis model perilaku konsumen menurut model Henry Asel. Menurut Asel, ada 3 faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian, yaitu konsumen individu, lingkungan, dan penerapan strategi pemasaran. 3 faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen dalam membeli barang atau jasa yaitu 1. Konsumen individual, 2. Lingkungan, dan 3. Penerapan strategi pemasaran. Next. Selanjutnya, jenis model perilaku konsumen berdasarkan model Kotler. Kotler menyatakan bahwa terdapat beberapa tipe perilaku membeli berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan merek, yaitu 1. Perilaku membeli yang kompleks, 2. Perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan, 3. Perilaku membeli karena kebiasaan, dan 4. Perilaku membeli yang mencari variasi. Next. Dan jenis model perilaku konsumen menurut Howard-Schultz. Model ini berisi 4 elemen pokok, yaitu 1. Input, rangsangan stimuli, 2. Susunan hipotesis, hypothetical construct, 3. Output, respon variabel, dan 4. Variabel-variabel oksogen variabel. Berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya jenis model keempat yaitu model Engel, Collett, dan Blackwell. Model ini menggambarkan dengan jelas bagaimana seseorang melakukan pembelian, mulai timbulnya kebutuhan sampai akhir pembelian, yaitu penilaian setelah pembelian. Model ini didasarkan pada proses pengambilan keputusan konsumen. Tahap dasar dari proses pembelian menurut model ini adalah yang pertama motivasi, kedua pengamatan, yang ketiga proses belajar. Kemudian diteruskan dengan pengaruh dari kepribadian, sikap dan perubahan sikap bekerja bersama, pengaruh aspek sosial dan kebudayaan. Setelah itu sampailah pada tahap proses pengambilan keputusan konsumen. Engel, Collett, dan Blackwell mengatakan bahwa mempelajari perilaku konsumen adalah hampir sama dengan mempelajari perilaku manusia. Lalu selanjutnya yang kelima model Nicosia. Model Nicosia didasarkan pada teknik gambar aliran proses komputer dengan umpan baliknya. Terus pada bidang 1 merupakan aliran misi dari perusahaan atau periklanan produk yang diterima dan dicerna oleh konsumen. Kegiatan bidang 1 meliputi 2 subbidang, yaitu yang pertama meliputi atribut-atribut perusahaan dan produknya, karakteristik media, sasaran dituju, dan lain-lain. Lalu yang kedua, faktor-faktor lingkungan, karakteristik kepribadian, dan faktor kesadaran yang mempengaruhi penerimaan misi tersebut. Bidang 2 adalah aliran pencarian data yang meliputi pencarian data internal dan eksternal. Pencarian data internal berhubungan dengan pengenalan konsumen terhadap produk atau merek, lalu pencarian eksternal berhubungan dengan informasi-informasi yang didapat dari lingkungan baik perusahaan, keluarga, maupun kelompok kerja. Lalu yang bidang ketiga merupakan perubahan yang mungkin terjadi dari motivasi menjadi kegiatan untuk membeli. Jika pembelian terjadi, pada bidang keempat ini merupakan kegiatan konsumen untuk menyimpan dan mempergunakan produk tersebut. Lalu model yang keenam, model Andreasen. Model ini dibangun dari konsepsi-konsepsi tentang formasi sikap dan perubahannya dalam psikologi sosial. Kunci perubahan sikap ditentukan oleh berbagai macam jenis informasi. Model ini menjelaskan seluruh proses dari rangsangan sampai dengan hasilnya yang berupa perilaku. Semua itu terkandung dalam siklus pemrosesan informasi yang terjadi 4 tahap, yaitu input berupa rangsangan atau stimulasi, pengamatan atau perception dan penyaringan, perubahan-perubahan sifat, lalu macam hasil yang mungkin terjadi. Lalu yang ketujuh, model Clausen. Model ini didasarkan pada teori bentuk dari teori bidang.
Perilaku konsumen dipengaruhi oleh hasil konflik psikologis dalam berbagai situasi. Konsumen individu mengumpulkan valensi-valensi positif dan negatif dari suatu produk yang hendak dibelinya. Terjadinya pembelian merupakan hasil bahwa valensi-valensi positif yang lebih besar daripada valensi yang negatif. Nilai masing-masing valensi tersebut tidak tetap dan tidak bebas dari pengaruh ruang individu. Kebutuhan akan suatu produk timbul dan dipengaruhi oleh ruang hidup individu, yaitu tempat, waktu, dan sebagainya. Valensi adalah pengertian yang menggambarkan sifat daripada lingkungan psikologis, yaitu nilai lingkungan psikologis itu bagi seseorang. Dan valensi itu terdapat dua, yaitu nilai positif dan negatif. Jadi valensi positif bersifat menarik dan valensi negatif bersifat menolak. Lalu yang ke-8, model hierarki kebutuhan dari Maslow. Terdapat 5 hierarki kebutuhan menurut Maslow, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, perumahan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kebutuhan akan keselamatan, yaitu perlindungan dari bahaya, ancaman, dan perampasan atau pemecatan dari pekerjaan. Yang ketiga, kebutuhan milik dan kecintaan, misalnya seperti kepuasan sebagai anggota keluarga dan kelompok, kesenangan, kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, dan sebagainya. Lalu yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, seperti reputasi, prestise, kehormatan diri, kebutuhan akan status dan kedudukan, dan sebagainya. Dan yang kelima, kebutuhan akan kenyataan diri. Misalnya seperti penyelesaian pekerjaan sendiri, pengembangan diri semaksimal mungkin, kreativitas, ekspresi diri, dan sebagainya. Maslow juga menekankan adanya suatu hierarki kebutuhan, di mana kebutuhan yang lebih tinggi akan dipenuhi setelah kebutuhan yang lebih rendah dipenuhi terlebih dahulu. Intinya, seseorang akan melakukan pembelian untuk memenuhi suatu kebutuhannya kalau kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi. Dengan kata lain, orang tidak akan membeli produk untuk pemenuhan kebutuhan akan keselamatan kalau kebutuhan fisiologis, kebutuhan pokoknya terpenuhi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai model Markov. Jadi, model Markov ini tuh meneliti perilaku pemilihan merek suatu produk. Nah, model ini menyebutkan bahwa hanya pemilihan merek pada pembelian terakhir yang mempengaruhi pemilihan merek pembelian sekarang. Untuk memberi gambaran model Markov, kita ambil contoh ada 3 merek di suatu pasar, merek A, B, dan C. Dan ketiga merek tersebut adalah merek-merek yang dibeli pada pembelian terakhir. Next. Model yang terakhir yaitu model perilaku pembelian industri. Nah, perusahaan yang menghasilkan barang industri itu perlu mengetahui bagaimana perilaku pembelian industri. Keberhasilan kegiatan pemasaran industrial seringkali tergantung pada masalah seberapa jauh pemasaran dapat memahami proses pembelian. Termasuk di dalamnya itu ada 3 hal, yaitu identifikasi wewenang dalam pembelian, kemudian juga penyusunan kriteria keputusan, dan penyusunan prosedur untuk evaluasi dan pemilihan supplier. Next. Selanjutnya di sini saya juga akan membahas mengenai faktor model perilaku konsumen. Jadi secara garis besar, model perilaku konsumen menurut Kotler itu dapat digambarkan melalui 5 faktor penting, yaitu rangsangan pemasaran, rangsangan lain, karakteristik pembeli, proses keputusan membeli, dan keputusan pembeli. Nah, rangsangan pemasaran ini sepenuhnya dipengaruhi oleh usaha perusahaan dalam menarik minat pembeli, pembelinya. Menarik minat beli konsumen, maksud saya, maaf. Jadi dalam hal ini tuh perusahaan bisa melakukan rangsangan kepada konsumen biar konsumennya itu punya rasa ingin membeli produk tersebut. Bisa dengan melalui promosi, bisa juga dengan memberikan diskon, terus juga mencari tempat yang cocok untuk penjualannya dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada rangsangan lain. Nah, rangsangan lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan itu, misalnya ada situasi ekonomi, terus juga ada perkembangan teknologi, terus juga pengaruh politik, dan pengaruh budaya luar yang dirasakan oleh konsumen secara langsung. Nah, jika salah satu faktor yang tadi itu berbanding terbalik, keputusan pembelian dari konsumen itu
akan lebih sulit untuk muncul gitu. Terus ada juga yang ketiga, karakteristik pembeli. Nah, karakteristik pembeli ini merupakan variabel yang terpenting dari model perilaku konsumen. Karakteristik pembeli ini tuh terdiri dari faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Selanjutnya ada proses keputusan membeli. Nah, proses keputusan membeli ini didapat setelah si konsumen melakukan tahap pengenalan terhadap suatu produk, pencarian informasi lain, kemudian evaluasi keunggulan dan kelemahan produk, sampai akhirnya tercipta keputusan pembelian dan keputusan pasca pembelian. Nah, jika semua tahapan ini itu bernilai positif, maka pemakaian terhadap suatu produk pun akan berlangsung secara kontinu. Dan yang terakhir ada keputusan pembeli. Nah, variabel keputusan pembeli ini merupakan hal yang akan menghadirkan suatu keputusan terbaik menyangkut pilihan produknya, pilihan mereknya, pilihan penyalur, waktu pembeliannya, dan juga jumlah produk yang akan dibelinya. Next. Nah, jadi model perilaku konsumen yang barusan saya jelaskan itu bisa dirangkum menjadi bagan seperti yang tertera pada layar. Jadi bisa dilihat beberapa rangsangan yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen itu ada misalnya rangsangan pemasaran itu marketing stimuli itu itu terdiri dari ada produknya, terus ada harga, terus juga ada distribusinya dan lain sebagainya. Terus juga faktor lain yang berpengaruh itu tadi sudah saya sebutkan, misalnya faktor ekonomi, faktor teknologi, politik, budaya gitu. Dan ada juga faktor psikologis konsumennya dan faktor karakteristik konsumennya. Seperti itu. Next. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan konsumen. Menurut Mowen dan Minor, tentang pengetahuan konsumen dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, pengetahuan objektif atau objective knowledge adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan di dalam memori konsumen dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya adalah pengetahuan subjektif atau subjective knowledge adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang dia ketahui mengenai kelas produk. Yang ketiga ada informasi mengenai pengetahuan lainnya, yaitu di mana konsumen kemungkinan memiliki informasi mengenai pengetahuan berbagai hal lainnya. Next. Nah, jenis pengetahuan konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengetahuan produk. Next. Ya, jadi pengetahuan produk ini adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Konsumen memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Ada 3 jenis pengetahuan produk, yaitu pengetahuan tentang karakteristik. Contohnya misal model kotak tisu, bagaimana lebarnya, bagaimana kayak ukurannya dan bahannya itu yang digunakan apakah dari kayu atau dari kardus dan kain flanel. Berikutnya adalah pengetahuan tentang manfaat produk. Dan yang terakhir adalah pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk pada konsumen. Next. Baik, yang kedua ada pengetahuan pembelian. Pengetahuan pembelian ini meliputi banyak berbagai informasi yang diproses melalui konsumen untuk memperoleh suatu produk. Pengetahuan pembelian ini juga terdiri dari pengetahuan tentang di mana pembelian produk tersebut dan kapan akan membelinya. Keputusan ini yang disepakati oleh konsumen dapat mengenai tempat pembelian produk yang sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Implikasi ini yang sangat penting dalam strategi pemasaran
adalah pemberian informasi kepada konsumen di mana konsumen tersebut bisa membeli produk. Pengetahuan pembelian terdiri dari atas banyak pengetahuan tentang toko, lokasi produk di dalam toko tersebut, dan penempatan produk yang sebenarnya hanya dalam toko itu. Perilaku pembeli hanya memiliki urutan sebagai berikut. Store produk contact dan transaction. Store contact meliputi tindakan outlet, pergi ke outlet, dan memasuki outlet. Pada produk contact, konsumen juga akan mencari lokasi produk, pengambilan produk, dan membawa ke kasir. Sedangkan pada transaction, konsumen membayar produk dengan tunai, kartu debit, atau kartu kredit. Pengetahuan pembelian mencakup bermacam-macam potongan informasi yang dipunyai konsumen yang terhubung dengan perolehan produk. Yang pertama, di mana membeli. Masalah mendasar yang harus diselesaikan konsumen dalam pengambilan keputusan, yaitu di mana mereka harus sangat membeli suatu produk. Banyak produk yang dapat diperoleh melalui saluran yang sangat berbeda. Karena saluran yang ada mungkin terdiri dari adanya banyak pesaing. Keputusan yang di mana membeli ditentukan dalam sebagian besar oleh pengetahuan pembelinya. Yang kedua, kapan membeli. Kepercayaan konsumen ini dapat mengenai kapan membeli, yaitu komponen yang relevan dari pengetahuan pembelian. Konsumen tersebut dapat mengetahui bahwa suatu produk secara tradisional dijual selama waktu tertentu yang menunda pembelian hingga waktu tiba. Yang ketiga, bagaimana membeli. Pengetahuan pembelian terdiri dari pengetahuan tentang toko, lokasi produk yang ada di dalam toko, dan penempatan produk itu sendiri yang sebenarnya di dalam toko tersebut. Peter dan Olson menguraikan perilaku membeli pada pembahasan bab decision making dan bab analyzing consumer behaviorist, yakni yang pertama store contact, meliputi suatu tindakan outlet, pergi ke outlet dan memasuki outlet. Yang kedua, produk contact, konsumen akan mencari lokasi produk, mengambil produk, membawa ke kasir. Yang ketiga, transaction konsumen akan membayar produk tersebut dengan tunai, kartu kredit, kartu debit, atau pembayaran lainnya. Teknologi memiliki peranan dalam transaksi. Kemajuan teknologi dapat meliputi digital, komputer, dan informasi pemberian variasi konsumen dan meninggalkan pola belanja tradisional. Teknologinya salah satunya ATM yang menyebabkan kemudahan dalam transaksi, yaitu belanja tidak harus digunakan secara tunai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yakni pengetahuan pemakaian atau usage knowledge, menggambarkan kategori ketiga dari pengetahuan konsumen. Pengetahuan pemakaian mencangkup informasi yang tersedia di dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan untuk menggunakan produk tersebut. Salah satu alasan mengapa pengetahuan pemakaian ini penting yakni bila konsumen tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana menggunakan produk tersebut, maka kemungkinan mereka akan membeli akan mengecil. Maka dari itu, dalam pemasaran dibutuhkan sebuah upaya yang dirancang untuk mendidik konsumen tentang bagaimana menggunakan produk. Contohnya, konsumen mengonsumsi sayuran dan buah-buahan karena mengetahui manfaat produk tersebut bagi kesehatan tubuhnya. Konsumen seringkali berpikir mengenai manfaat yang ia akan rasakan jika mengonsumsi atau membeli suatu produk, bukan karena atributnya. Konsumen mungkin tidak tertarik untuk mengetahui berbagai kandungan zat gizi dalam kurung atribut dari buah mengkudu. Ia lebih tertarik untuk mengetahui apa manfaat buah mengkudu tersebut terhadap kesehatannya. Pengetahuan ini penting bagi konsumen karena pengetahuan ini akan mempengaruhi keputusan pembeliannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjut ke kesadaran perilaku konsumen. Nah, hal yang lazim untuk menilai kesadaran merek adalah ukuran kesadaran dari puncak pikiran itu sendiri. Merek yang akrab dengan konsumen merupakan perangkat kesadaran atau awareness net. Jadi, sulit untuk menjual produk yang tidak terkenal.
atau tidak dikenal. Nah, sebagai akibatnya, sasaran pemasaran yang penting adalah memindahkan merek ke dalam perangkat kesadaran. Kemudian, kesadaran perilaku konsumen adalah sasaran utama dari iklan yang muncul. Yang pertama ada citra merek. Pemasar juga berkepentingan dengan kepercayaan yang dianut oleh konsumen itu sendiri dan menentukan suatu citra merek itu sendiri. Pemeriksaan pengetahuan konsumen mengenai sifat objek dikenal sebagai analisis citra atau image analysis. Sebagai contoh itu seperti ini. Produsen sabun cuci bubuk, dia menempatkan produknya sebagai sabun cuci bubuk yang ampuh menghilangkan noda, mencerahkan warna pakaian, serta memutihkan pakaian yang kusam dibandingkan produk sabun cuci bubuk lainnya. Nah, kemudian sebagai contoh lain ini, konsumen akan lebih mudah menyebutkan merek pasta gigi tertentu karena iklannya yang menarik dari segi konsep iklannya. Sebagai contohnya itu iklan yang bercerita mengenai ayah dan anak yang sedang menggosok gigi, dan si anak itu ditakut-takuti dengan adanya monster yang akan menyerang gigi bila malas gosok gigi. Nah, dari iklan tersebut, para konsumen itu akan lebih mudah mengingat merek pasta gigi tersebut gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, pengetahuan harga. Salah satu aspek pengetahuan produk yang patut dikhususkan adalah aspek yang melibatkan harga produk. Keputusan penetapan harga oleh eksekutif pemasaran itu mungkin juga bergantung pada persepsi mereka mengenai seberapa baik konsumen itu sendiri tahu tentang informasi harga itu. Pemasar akan lebih dimotivasi untuk menekan harga dan berespons terhadap potongan harga kompetitif bila mereka percaya konsumennya itu banyak mengetahui tentang harga yang ditetapkan di dalam pasar. Sebaliknya, tingkat pengetahuan yang rendah mengenai harga memungkinkan pemasar itu kurang memperhatikan tentang perbedaan harga yang berarti sehubungan dengan pesaing. Bila konsumen sebagian besar tidak mengetahui tentang perbedaan harga relatif, pemasar dapat mengeksploitasi ketidaktahuan ini melalui harga yang lebih tinggi. Jadi harganya itu dibikin jadi naik gitu loh. Oke, next. Nah, ini skema urutan kejadian perilaku konsumen dilihat dari perspektif kognitif ya dalam memberi produk. Oke. Bisa next. Kemudian mengukur pengetahuan konsumen. Cara yang paling nyata dalam mengukur kemampuan pengetahuan adalah menilai secara langsung isi ingatan. Nah, beberapa indikator pengukur pengetahuan antara lain. Yang pertama, pengetahuan objek atau objective knowledge. Nah, pengukuran ini yang menyadap apa yang benar-benar sudah disimpan oleh konsumen itu di dalam ingatannya. Kemudian yang kedua, pengetahuan subjektif atau subjective knowledge dipengaruhi oleh kepercayaan diri seseorang, yaitu bahwa orang yang percaya diri mungkin melaporkan secara berlebihan tingkat pengetahuan mereka. Next. Oke. Kembali ke Nabila lagi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf sebelumnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.